Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Permaisyaranti dengan NPM A1F024054. Di sini saya akan menjawab soal responsi organik 2. Yang pertama, soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan minyak dan lipid. Jawabannya, minyak adalah senyawa lemak yang umumnya terbentuk cair pada suhu ruang dan tersusun terutama dari trigliserida, yaitu ester antara gliserol dan asam lemak. Minyak biasanya berasal dari tumbuhan atau hewan dan bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Kemudian untuk pengertian lipid adalah kelompok senyawa organik yang meliputi lemak, minyak, lilin, fosfolipid, dan stereol yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ester dan kloroform. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, dan penyusun membran sel. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu jelaskan uji-uji yang dilakukan pada percobaan minyak dan lipid serta fungsi dari masing-masing pengujian tersebut. Jawabannya itu ada uji asam lemak bebas. Fungsinya itu untuk menentukan kadar asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Untuk yang kedua itu ada uji bilangan peroksida. Fungsinya itu untuk mengukur jumlah senyawa peroksida yang terbentuk akibat oksidasi lemak atau minyak. Yang ketiga ada uji iodin atau bilangan iodin. Fungsinya itu untuk menentukan tingkat ketidakjenuhan asam lemak dalam minyak atau lemak. Yang terakhir ada uji penyabunan atau bilangan penyabunan. Fungsinya itu untuk menentukan jumlah KOH yang diperlukan untuk menyabunkan sejumlah lemak atau minyak serta digunakan untuk mengetahui rata-rata panjang rantai asam lemak penyusun lemak atau minyak. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3, pada pertanyaan nomor 3 perhatikan soal berikut. Suatu minyak diuji bilangan peroksida dengan metode iodometri menggunakan larutan Na2S2O3 0,001 N. Jika volume titrasi Na2S2O3 yang digunakan adalah 6 mili dan berat sampel minyak 5 gram, hitunglah bilangan peroksida minyak. Di sini dapat kita jawab yaitu bilangan peroksidanya itu sama dengan V dikali N Na2S2O3 dikali 1000 per berat sampel. Nah, 6 mili dikali 0,001 dikali 1000 dibagi 5 gram, yaitu 6/5, hasilnya itu ada 1,2. Kemudian untuk pertanyaan aplikasi lipid, soalnya yang pertama jelaskan perbedaan lipid sederhana dan lipid kompleks serta berikan contohnya. Jawabannya, lipid sederhana itu merupakan asam lemak dengan berbagai alkohol. Struktur penyusunnya karbon terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya itu lemak atau minyak. Kemudian lipid kompleks itu merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak seperti fosfat, nitrogen, karbohidrat, atau protein. Contohnya itu fosfolipid yang mengandung fosfat. Yang kedua itu pertanyaannya, jelaskan mekanisme kerja bahan pengikat dan bahan penyerap dalam menjernihkan minyak serta sebutkan masing-masing 2 contoh. Untuk bahan pengikat bekerja secara kimiawi dengan cara mengikat partikel-partikel koloid, kotoran yang melayang di dalam minyak, membentuk gumpalan yang lebih besar sehingga kotoran tersebut mengendap karena gaya gravitasi. Contohnya itu tawas atau aluminium sulfat. Kemudian untuk bahan penyerap secara fisik melalui fenomena adsorpsi di mana partikel zat warna, zat berbau atau pengotor dalam minyak akan terperangkap dan menempel pada permukaan pori-pori aktif dari bahan penyerap tersebut. Contohnya itu karbon aktif atau arang aktif. Kemudian untuk soal nomor 3, bagaimana ciri-ciri lilin aromaterapi yang baik berdasarkan warna, aroma, tekstur, dan nyala api. Jawabannya, untuk warna berwarna merata, cerah, tidak terlihat kusam atau mengalami perubahan warna atau diskolorasi akibat degradasi bahan. Kemudian untuk aroma memiliki wangi yang lembut namun konsisten, tidak menyengat saat dingin tetapi mampu menyebarkan aroma terapi dengan baik saat dibakar. Kemudian untuk tekstur, permukaannya itu halus, padat, tidak berongga dan tidak mudah retak dan tidak berminyak di permukaannya. Kemudian yang terakhir untuk nyala api, stabil, tidak berkedip-kedip berlebihan, tidak menghasilkan asap hitam tebal dan mampu melelehkan lilin secara merata, membentuk kolam lelehan yang sempurna. Kemudian untuk bagian C yaitu karbohidrat. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dan jenis-jenis karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa makromolekul organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang secara kimiawi merupakan polisakarida aldehid atau polisakarida keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa tersebut jika dihidrolisis. Untuk jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama monosakarida, karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua ada disakarida, karbohidrat yang terdiri dari 2 satuan monosakarida. Contohnya itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk yang ketiga itu ada olisakarida, karbohidrat yang menghasilkan 3 hingga 10 satuan monosakarida saat dihidrolisis. Contohnya itu rafinosa dan stakiosa. Kemudian yang terakhir ada itu polisakarida, karbohidrat kompleks yang terdiri dari ratusan hingga ribuan unit monosakarida. Contohnya amilum atau pati, selulosa, dan glikogen. Untuk pertanyaan yang kedua,
Jelaskan reagen yang dipakai dalam percobaan karbohidrat beserta kandungan senyawa dan fungsinya, yaitu reagen Molich atau fungsinya itu untuk uji umum untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat secara keseluruhan. Yang kedua itu ada reagen Benedict. Fungsinya itu untuk mendeteksi adanya gula pereduksi atau karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Yang ketiga itu ada reagen Seliwanov. Fungsinya itu untuk membedakan gula jenis ketosa atau memiliki gugus fungsi keton dari aldosa. Kemudian yang keempat itu ada reagen iodin atau iodium. Fungsinya itu untuk mendeteksi keberadaan polisakarida khususnya amilum atau pati. Kemudian yang terakhir itu ada reagen Barfoed. Fungsinya itu untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida pereduksi. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan salah satu prinsip reaksi dari reagen-reagen yang telah diuji dengan karbohidrat. Jawabannya yang pertama itu prinsip uji Benedict. Karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas atau gula pereduksi akan mereduksi ion dari reagen Benedict dalam suasana basa menjadi ion kupro. Hasil reaksi ini membentuk endapan tembaga 1. Oksida atau Cu2O yang berwarna hijau, kuning, atau merah bata tergantung pada konsentrasi gula pereduksi yang ada di dalam sampel. Kemudian untuk bagian D yaitu pertanyaan tentang sabunifikasi. Yang pertama, tuliskan struktur umum dari sabun. Jawabannya, sabun merupakan garam alkali dari asam lemak. Secara umum, struktur molekul sabun terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada ekor hidrokarbon yang bersifat nonpolar atau hidrofobik dan kepala ionik atau karboksilat yang bersifat polar atau hidrofilik. Nah, untuk struktur umumnya itu ada RCOO-Na+ atau RCOO-K+, di mana R itu adalah rantai alkil atau hidrokarbon panjang dari asam lemak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran. Nah, cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran ini, yang pertama itu ada pengikatan. Bagian ekor hidrokarbon yang terhidrofobik atau benci air akan mengikat kotoran berupa minyak atau lemak pada pakaian atau kulit. Yang kedua itu ada pencampuran. Bagian kepala karboksilat yang hidrofilik atau suka air akan menghadap keluar dan berikatan dengan molekul air. Nah, untuk yang pengangkatan atau ketika dibilas terbentuk struktur bola-bola kecil bernama misel. Air akan menarik kepala sabun sehingga kotoran minyak yang terperangkap di dalam misel ikut terangkat dan terbuang bersama aliran air. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu ada jelaskan sifat-sifat sabun. Sifat-sifat sabun ini yang pertama itu ada amfifilik atau memiliki dua gugus fungsi dengan sifat kelarutan berbeda dalam satu molekul, polar dan non-polar. Yang kedua itu membersihkan, mampu menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat membasahi permukaan dan mengangkat kotoran lemak. Yang ketiga itu ada basam lemah. Larutan sabun dalam air umumnya bersifat basa atau pH-nya itu sekitar 9-10 karena merupakan garam dari asam lemak lemah atau basa kuat. Nah, kemudian yang terakhir ada membentuk endapan dengan air sada. Sabun yang menggumpal atau membentuk jika bereaksi dengan air yang mengandung ion kalsium Ca2+ atau magnesium Mg2+ sehingga daya bersihnya berkurang. Untuk pertanyaan yang keempat itu jelaskan apakah perbedaan antara hidrofil dan hidrofob. Nah, untuk hidrofil atau suka air, bagian molekul yang bersifat polar atau bermuatan sehingga memiliki afinitas tinggi terhadap air dan mudah larut di dalamnya. Pada sabun berupa gugus kepala atau COO. Untuk hidrofob atau takut air, bagian molekul yang bersifat nonpolar sehingga cenderung menolak air dan lebih mudah larut dalam minyak, lemak atau pelarut nonpolar. Pada sabun berupa rantai karbon atau R. Kemudian untuk bagian E yaitu stereokimia. Yang pertama itu jelaskan pengertian stereokimia dan isomerisme konfigurasi. Jawabannya, stereokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari susunan ruang 3 dimensi dari atom-atom dalam suatu molekul dan bagaimana susunan tersebut memengaruhi sifat kimia serta fisika molekul terbentuk. Nah, untuk isomerisme konfigurasi, bentuk isomerisme di mana molekul-molekul memiliki rumus molekul dan urutan ikatan yang sama, tetapi berbeda dalam orientasi spasial atom-atomnya yang tidak dapat saling dipertukarkan kecuali dengan memutus dan membentuk kembali ikatan kovalen. Contohnya itu ada isomer geometricis atau trans dan isomer optis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian atom karbon kiral atau C kiral. Kemudian gambarkan satu contoh senyawa yang memiliki atom C kiral. Nah, jawabannya itu atom karbon atau C hibridasi yang mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda secara tetrahedral. Keberadaan atom kiral ini menyebabkan molekul tidak simetris. Adapun gambarnya sebagai berikut.
Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian enantiomer dan diateromer, kemudian gambarkan masing-masing satu contoh struktur senyawanya. Untuk enantiomer, yaitu pasangan isomer optis yang merupakan bayangan cermin satu sama lain, tetapi tidak dapat berhimpit atau seperti tangan kiri dan tangan kanan. Untuk diastereomer, pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain, biasanya terjadi pada senyawa yang memiliki lebih dari satu atom. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan konfigurasi R dan S dalam stereokimia. Nah, sistem ini membedakan konfigurasi absolut pusat chiral berdasarkan urutan prioritas nomor atom yang terikat langsung pada C chiral atau nomor atom lebih besar sama dengan prioritas lebih tinggi. Untuk konfigurasi R itu ketika arah urutan prioritas nomor 1, 2, dan 3 searah dengan jarum jam dengan syarat gugus prioritas terendah atau nomor 4 berada di posisi paling belakang atau menjauhi pengamat. Nah, kemudian untuk konfigurasi S yaitu ketika arah urutan prioritas nomor 1, 2, 3 berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kemudian untuk bagian F yaitu tentang protein. Pertanyaannya, jelaskan pengertian protein dan sebutkan fungsi utama protein dalam tubuh. Pengertian protein. Protein adalah makromolekul organik kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi utamanya itu sebagai katalisator, sebagai enzim yang mempercepat reaksi biokimia tubuh, kemudian pembangun dan struktural, membentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Kemudian transportasi dan penyimpanan, mengangkut molekul spesifik, kemudian sistem imun sebagai antibodi untuk mempertahankan tubuh dari patogen. Kemudian yang kedua itu jelaskan pengertian denaturasi protein serta sebutkan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Nah, denaturasi protein itu adalah proses perubahan atau kerusakan struktur 3 dimensi protein, sekunder, tersier, dan kuaterner sehingga protein kehilangan fungsi biologisnya tanpa memutus ikatan peptidanya atau struktur primer tetap utuh. Nah, fungsi atau faktor penyebab yang pertama itu ada suhu tinggi atau panas, memutuskan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Nah, kemudian yang kedua itu ada perubahan pH ekstrim atau asam atau basa kuat, mengubah muatan ionik pada rantai samping asam amino. Kemudian yang ketiga itu ada penambahan pelarut organik atau logam berat, mengganggu jembatan garam interaksi hidrofobik protein.